Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 818. Benda itu adalah bencana. Ini adalah senjata terkuat yang diciptakan oleh Laboratorium Richard bersama dengan kelompok SHIELD. Senjata itu melambangkan kehancuran. Tidak ada yang tahu persis tentang senjata itu. Apakah raygun elektromagnetik, laser, atau senjata biologis? Sama sekali tidak ada yang tahu. Tetapi setiap orang yang mengerti bahwa tongkat Tuhan adalah lambang dari kehancuran. Setelah digunakan, benar-benar akan menghancurkan. Tidak ada pertahanan yang bisa menghentikan tongkat Tuhan. Tidak sama dengan senjata pembunuh dewa milik Dame. Senjata pembunuh dewa hanyalah serangan dalam cakupan kecil, yang secara khusus ditujukan untuk prajurit atau super fighter. Tapi tongkat Tuhan memiliki cakupan yang luas. Setelah digunakan di area tertentu, maka semuanya langsung hancur. Nama tongkat Tuhan memiliki arti yang sederhana, menandakan bahwa senjata tersebut seperti hukuman dari Tuhan. Kekuatannya terlihat jelas. Ini adalah laboratorium rahasia, dan juga merupakan senjata yang dimiliki oleh kelompok SHIELD. Jadi apapun keadaannya, tidak boleh digunakan. Senjata utama ini merupakan kekuatan negara elang yang sesungguhnya. Kekuatan negara elang sudah diekspos sebelum waktunya. Jadi seluruh dunia sudah mengetahuinya. Tongkat Tuhan juga sudah bukan menjadi rahasia lagi. Jadi tidak akan berguna lagi. Tapi sekarang Victor memaksa negara elang hingga mencapai ke titik ini. Membuat kelompok SHIELD memutuskan untuk menggunakan tongkat Tuhan dalam menghadapi Victor. Demi reputasi negara elang, mereka melakukannya. Pada saat ini, banyak orang dari negara elang memperhatikan Victor. Ia semakin dekat dengan perbatasan. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 20 menit. Victor menyeret keduanya melewati padang pasir. Sekarang tidak ada yang menghalanginya. Tapi Victor tahu bahwa semuanya tidak semudah itu. Negara elang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bahaya besar sedang menanti dirinya. Pada saat itu waktu berjalan lambat. Semua orang sangat gugup dan berkeringat. Titik serangan telah ditetapkan. Dan target akan mencapai titik serangan yang telah ditentukan dalam waktu 6 menit 32 detik. Konfirmasi ulang. Senjata tidak ada masalah. Semuanya sudah siap. Richard dan laboratoriumnya memasang semuanya dan mengatur waktu serangan. Dan menunggu waktu itu tiba dengan tenang. Hampir semua orang berkeringat dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah kali pertama mereka menggunakan tongkat Tuhan. Semua orang merasa senang dan juga gugup. Pada saat ini, baik Dame maupun Jefferson yang diseret oleh Victor pun terbangun. Dame juga tahu identitas Victor. Victor, aku akui bahwa kamu adalah orang yang kejam. Kamu bertempur dengan negara elang sendirian hingga menjadi seperti ini. Tapi aku yakin kamu tidak akan bisa pergi dari negara elang, kata Dame sambil menatap Victor. Jefferson juga berkata, ya, benar. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Abangku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Victor seolah-olah berpikir sesuatu dan tersenyum berkata, sekarang mereka juga pasti ingin membunuhku. Jika aku mati, kalian berdua juga tidak akan hidup. Dame dan Jefferson pun menyadarinya. Tidak hanya berkeringat dingin, tetapi tubuh mereka bergetar. Benar. Pada keadaan sekarang ini, Victor akan dihentikan dengan cara apapun. Mereka berdua tidak penting lagi. Apalagi Dame. Sudah tidak berharga lagi.
Tapi ketika aku melihatmu mati, aku juga sangat bersemangat. Tidak peduli. Hahaha. Petik 2. Dame memandang Victor dan tertawa. Ia benar-benar gila. Tubuh Jefferson gemetar ketakutan. 5 menit. 4 menit. 3 menit. Semua orang di markas sedang menghitung mundur. Mereka semua merasa sangat tegang. Seolah-olah akan meledak. 32 detik. 3, 2, 1. Tujuan semua orang akan segera tercapai. Inilah penampakan senjata tongkat Tuhan. Dunia akan menyaksikan kekuatan tongkat Tuhan yang luar biasa. Sambil memegang tombol tembakan untuk senjata tongkat Tuhan, Richard sangat gugup hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Orang-orang yang ada di markas menatapnya dengan gugup. "Selamat tinggal adikku," Richard berteriak dan menekan tombol dengan keras. Pada saat yang sama, ia langsung terduduk di bawah. Semua orang juga tampak lega. Akhirnya saat yang ditunggu tiba. Di semua kalangan atas negara elang, mereka mengepalkan tinju dengan erat, menunggu kemunculan tongkat Tuhan. 1 detik, 2 detik, Lebih dari 10 detik berlalu. Tidak ada pergerakan sama sekali. Tongkat Tuhan sama sekali belum sampai ke lokasi. Seketika semua orang menjadi linglung. Puluhan detik berlalu tidak ada pergerakan sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat beritahu padaku. Apa yang terjadi? Suara-suara itu terdengar di semua kalangan atas negara elang. Markas yang bertanggung jawab atas peluncuran senjata tongkat Tuhan lebih tercengang. Setelah Richard menekan tombolnya, tongkat Tuhan tidak menyala sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang, tapi mereka sadar satu persatu. Semua orang mulai berseru lagi dan lagi. Richard pun bangkit dan meraung. Apa? Senjata itu tidak ditembakkan. Apa yang terjadi? Cepat periksa. Seluruh markas pun kacau. Berbagai suara terdengar di mana-mana. Semua teknisi segera memeriksanya. Tidak. Sistem peluncuran senjata tidak berfungsi. Jadi peluncurannya tidak berhasil. Penyebabnya pun diketahui. Perbaiki. Cepat perbaiki. Butuh berapa lama untuk memperbaikinya? Teriak Richard. Ini akan memakan waktu paling cepat 20 menit. Kami akan mencoba yang terbaik. Para teknisi mulai memperbaikinya dengan panik. Tidak ada yang menyangka akan hal ini. Pada saat yang paling genting, hal seperti ini terjadi. Masalahnya dalam 20 menit. Victor sudah meninggalkan negara elang. Tidak mungkin membiarkan tongkat Tuhan hancur di negara lain. Kan? Keheningan terjadi di markas tersebut. Richard bahkan lebih marah dan memukul meja. Tapi setelah ia berbalik, senyuman keberhasilan muncul dari sudut mulutnya. Ternyata ia sendiri yang membuat sistem peluncuran tersebut tidak berfungsi. Tujuannya sangat sederhana. Ia tidak ingin adiknya mati. Richard adalah seorang pria yang perhatian dan sangat menyayangi adiknya. Kalau tidak, ia tidak akan melakukan begitu banyak hal gila sebelumnya. Sekarang untuk membunuh adiknya sendiri, ia tidak bisa melakukannya. Baginya, reputasi negara elang tidak sepenting adiknya. Hari ini, penghinaan dari Victor bisa ia balas di lain kesempatan. Tapi jika adiknya mati maka tidak akan bisa kembali lagi. Tongkat Tuhan akhirnya gagal diluncurkan. Itu berarti negara elang gagal menghentikan Victor. Victor menyeret keduanya ke perbatasan. Ia tersenyum dan berkata, "Bukannya ingin membunuhku. Kamu, Dame dan Jefferson tidak menyangka bahwa Victor bisa pergi dengan mudah. Ayo, ikut aku kembali ke Indonesia dan menerima hukuman yang pantas." Victor membawa mereka keluar dari wilayah negara elang.
Selanjutnya, Victor menancapkan setengah dari pedang Laut Utara di perbatasan negara Elang. Artinya sudah jelas. Pedang itu adalah bukti. Bukti bahwa Victor pernah pergi ke negara Elang untuk membawa pergi 2 orang. Tapi ini adalah hal yang paling memalukan bagi negara Elang. Bersambung. Selanjutnya, 819. Menyilaukan seperti matahari. Segera, banyak master yang datang ke perbatasan negara Elang. Melihat pedang Laut Utara yang ditancapkan ke tanah. Sangat menyilaukan seperti matahari yang terik. Pedang tersebut tertancap di atas penghinaan mereka. Sangat memalukan bagi mereka. Arg. Seseorang meraung liar dan ia akan mencabut pedang Laut Utara yang tertancap. Tunggu. Pemimpin para master itu menghentikannya. Pedang ini tidak boleh dicabut. Harus tetap tertancap di sana. Ini adalah penghinaan dari musuh terhadap kita. Pedang itu akan selalu mengingatkan kita akan hal ini sepanjang waktu. Wajah orang-orang memerah ketika melihat pedang Laut Utara. Semua orang mengepalkan tinju mereka. Diam. Seluruh negara Elang terdiam. Mereka hampir mengerahkan segalanya. Tetapi masih belum bisa menghentikan Victor. Pada saat-saat terakhir, Richard menggagalkan peluncuran tongkat Tuhan. Sehingga membiarkan Victor pergi. Ketika Victor melangkah keluar dari perbatasan, seluruh dunia tampak penuh keraguan. Negara Elang membiarkan Victor pergi begitu saja. Tidak mungkin. Tidak beralasan. Tapi kenyataan sudah ada di depan mata. Victor sudah pergi. Amarah kalangan atas negara Elang meledak. Malu. Hari ini adalah hari yang paling memalukan. Indonesia. Kalian sudah membuat masalah dengan kami. Banyak orang yang mengepalkan tangannya dan terlihat menggila. Richard juga mengepalkan tinjunya. Adikku. Aku akan menyelamatkanmu lagi. Dan Indonesia. Aku tidak akan melepaskanmu. Ia percaya bahwa Jefferson tidak akan mati walaupun dibawa ke Indonesia. Rencananya sudah tercapai. Setelah mengetahui berita ini, Indonesia benar-benar merasa senang. Mereka sepenuhnya mengalahkan aliansi para master. Sekarang, master misterius yang membawa kedua orang itu kembali dari negara Elang. Dan menunjukkan kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Indonesia tidak takut pada siapapun. Naga yang selama ini tidur akhirnya terbangun. Siapa yang bisa menahannya? Sekarang Indonesia menunjukkan kekuatan supernya dan tidak takut pada apapun. Dengan cara ini, para selebriti kaya yang telah melarikan diri dari Indonesia dan yang lainnya benar-benar tercengang. Setelah mereka putus asa dan pergi meninggalkan Indonesia, tidak ada yang tahu bahwa Indonesia bisa mengatasi krisis ini dan bahkan menjadi lebih kuat. Siapa yang bisa memikirkan situasi yang sekarang ini? Indonesia adalah yang terbaik. Sulit bagi mereka untuk kembali sekarang. Lagi pula mereka sudah pindah ke warganegaraan. Ini adalah hal yang paling menyedihkan bagi orang-orang Indonesia yang melarikan diri ke negara Elang. Pada awalnya, Dame ingin menjadi raja, dan ia hampir memiliki kekuasaan untuk melakukan yang ia inginkan. Tapi sekarang, Dame dibawa pergi. Segala sesuatu menjadi berantakan. Michael, Evan dan yang lainnya benar-benar tercengang sekarang. Awalnya mereka sudah membayangkan akan menjadi orang dengan status tinggi. Tetapi semuanya hilang dalam sekejap. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mereka kehilangan segalanya. Michael, Seto dan yang lainnya kembali ke villa. Mereka menyalakan TV dan menonton situasi terbaru. Saat itu, ekspresi Nadine berubah karena menonton berita buruk. Setelah Victor membawa Jefferson dan Dame, negara Elang sangat marah. Dalam kemarahan, negara Elang mengeluarkan sebuah pernyataan.
harus mengusir orang-orang dari Indonesia dan menyita semua properti mereka. Daftar orang yang akan dikeluarkan dari negara elang akan segera diumumkan. Nadine dengan cepat melihat namanya tertera di sana. Kabar buruk. Cepat lihat beritanya, kata Nadine. Apa? Semua orang mulai memeriksa daftar nama dan menyadari bahwa nama mereka tertera di sana. Negara elang ingin menyita semua harta bendanya dan mengusir mereka. Mereka diusir dan kehilangan semuanya. Tercengang. Hati keluarga Limadi dan keluarga Tan langsung menjadi mati. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan menyangka akan mengalami pasang surut yang hebat dalam satu hari. Awalnya mereka adalah orang yang terpandang dan tiba-tiba jatuh ke titik ini. Ting, 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 titik 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 titik. Ponsel semua orang berdering bersama. Setelah dibuka, ada pesan teks yang mengejutkan. Semua aset di rekening luar negeri mereka telah dikosongkan. Bahkan ada aset yang tak terlihat. Villa, mobil, dan yang lainnya semuanya dirampas. Dalam sekejap, mereka semua tidak memiliki apa-apa, kecuali baju yang mereka pakai sekarang. Bahkan tempat tinggal mereka sekarang sudah masuk dalam daftar aset yang akan disita. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kewarganegaraan negara elang lagi. Identitas mereka hilang dari negara elang. Bahkan namanya sudah tidak valid. Tidak ada wilayah atau negara lain di dunia yang memiliki informasi dasar tentang mereka. Mereka seperti pengembara liar. Bahkan lebih rendah dari pengemis. Setidaknya pengemis masih memiliki identitas. Mereka tidak ada. Aku. Mata Seto menjadi gelap dan ia langsung pingsan. Kenapa? Semua ini kenapa? Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa kita diperlakukan seperti ini? Aku tidak setuju. Aku akan mengajukan banding. Mereka mengeluh. Dan semua orang menjadi gila. Di jalanan masih ada pemandangan yang mengerikan. Para pengkhianat Indonesia ini diusir dari negara elang setelah kehilangan segalanya. Mereka yang enggan akan dipukul. Mereka diusir secara paksa oleh negara elang. Yang lebih menakutkan lagi, ketika mereka keluar dari negara elang, mereka akan menjadi orang yang tidak memiliki identitas, dan akan ditolak oleh negara-negara lainnya. Mereka tidak mungkin kembali ke Indonesia lagi. Tidak ada yang menginginkan mereka. Mereka hanya bisa menjadi kuli. Dikatakan bahwa banyak kelompok pedagang manusia di luar negara elang yang siap menerima orang-orang ini. Jika semuanya dibawa oleh kelompok tersebut, mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Semua orang sudah tahu dengan jelas. Tak. Segera. Terdengar derap langkah kaki. Banyak orang yang bergegas masuk dari luar. Mulai sekarang kalian bukan lagi warga negara elang. Identitas kalian telah dicabut. Cepat pergi dan tinggalkan negara elang. Kalian tidak diterima di sini. Cepat. Begitu orang-orang itu masuk, mereka secara paksa mengusir semua keluarga Limadi dan keluarga Tan. Tidak tuan. Kalian salah paham. Kami dari keluarga Limadi dan keluarga Tan Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Tuan Dame Sutanto. Ya, jika kita tinggal di sini, kita akan sangat berguna bagi negara elang. Kalian mungkin salah paham. Kita tidak mungkin diusir. Semua orang mulai berdebat. Ya kalian. Kami tidak salah paham. Cepat pergi. Bagaimana tanah suci negara elang dicemari oleh belatung seperti kalian? Orang itu menjadi lebih keras. Aku tanya pada kalian. Kenapa kalian merampas dan membekukan semua aset kami?
Beri aku alasan. Jason mulai melawan. Evan juga bergema. Ya, benar. Kalian yang mengundang kami untuk bergabung dengan negara elang bahkan secara pribadi mengirim pesawat pribadi untuk menjemput kami. Bagaimana kalian bisa menghapus identitas kami begitu saja? Apa alasannya? Ya, kalian sangat tidak masuk akal. Tidak masalah mengusir kami. Tapi kenapa aset kami dirampas? Hak apa yang kalian miliki? Nadine dan Melanie pun mulai berdebat dengan mereka. Sama seperti sebelumnya. Mereka berdebat dengan orang-orang di Indonesia. Tapi mereka lupa. Ini bukan Indonesia. Mereka tidak punya alasan. Alasan. Ini alasannya. Hajar mereka. Bersambung. Selanjutnya, 820. Dame tidak bisa dibunuh. Kelompok orang ini mulai memukuli mereka tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Meskipun orang-orang dari keluarga Limadi dan keluarga Tan adalah seniman bela diri, tetapi negara elang sudah memperhitungkannya dengan baik. Jadi negara elang secara khusus mengirim master untuk melawan mereka. Segera setelah pertarungan dimulai, keluarga Limadi dan keluarga Tan sama sekali tidak bisa melawan mereka. Akhirnya mereka dipukuli. Semua orang dipukuli hingga hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Mereka diseret ke mobil seperti anjing yang mati. Ada truk besar yang diparkir di sana. Di dalamnya terdapat orang-orang yang akan diusir. Beberapa jam kemudian, orang-orang itu diangkut ke perbatasan. Kemudian mereka dibuang seperti sampah. Michael dan yang lainnya ada di antaranya. Jika kalian berani melangkah masuk ke sini lagi, maka kalian akan dilemparkan ke laut. Seseorang di perbatasan memperingatkan. Michael dan yang lainnya memandang gurun yang tak berujung. Mereka tersesat. Tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki identitas, dan tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka semua sudah masuk dalam daftar hitam. Sama seperti orang liar. Hanya waktu setengah hari yang lalu, mereka menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkan Indonesia. Hiks. Tidak jauh dari sana ada orang yang menangis terseduh-seduh. Otakku benar-benar mati saat itu. Kenapa aku meninggalkan Indonesia? Indonesia begitu baik. Benar. Tidak ada yang lebih baik dari Indonesia. Kita benar-benar bodoh. Semakin banyak orang yang berlutut dan menangis karena menyesal. Begitu juga dengan keluarga Limadi dan keluarga Tan. Mereka terus menangis dalam diam. Menyesal. Sangat menyesal. Kita hanya sekelompok orang bodoh. Kenapa kita tidak mendengar kata-kata orang tua kita? Aku menyesal. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah mengkhianati Indonesia lagi. Ayah ibu. Aku merindukan kalian. Negara elang sama sekali tidak baik. Indonesia adalah yang terbaik. Nadine, Melanie, Michael, Jason, Evan berlutut satu persatu di tanah dan menangis menyesali. Ini adalah titik terendah dalam hidup mereka. Mereka akan menghadapi masa-masa sulit setelah ini. Lari. Wah, tiba-tiba ada keributan di kerumunan itu. Ternyata ada orang yang datang untuk menangkap mereka. Orang tanpa status seperti mereka paling cocok untuk ditangkap kembali dan dijadikan kuli. Lari. Lari. Sekelompok orang seperti sedang dimangsa dan melarikan diri kemana-mana. Awalnya hanya gambaran beberapa orang. Tapi hari ini, pemandangan seperti itu terjadi di perbatasan negara elang. Victor membawa kedua orang itu pergi dan mempermalukan negara elang. Negara elang hanya bisa menggunakan orang-orang itu sebagai pelampiasan. Tentu saja orang-orang Indonesia yang berada di negara elang tidak diapa-apakan oleh mereka.
Karena mereka adalah kewarganegaraan Indonesia. Yang mereka perlakukan seperti itu hanyalah orang-orang yang melarikan diri dari Indonesia. Seperti Jason dan yang lainnya. Yang telah menjadi warga negaranya sendiri. Jadi mereka bebas melakukan yang mereka inginkan. Titik 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 titik. Perbatasan timur Indonesia. Sebuah helikopter pribadi mendarat. Seseorang turun dari pesawat. Ia adalah Victor. Ia menyeret kedua orang itu, yaitu Jefferson dan Dame. Graham dan sekelompok orang lainnya menyambut kedatangan Victor. Meskipun Victor masih mengenakan topeng, tetapi semua orang tahu identitasnya. Jefferson akan dikurung dimanapun dia berada dan terus menjadi tahanan. Perintah Victor, mengerti, bahwa dia pergi. Graham melambaikan tangannya dan Jefferson dibawa pergi. Wajahnya telah menjadi abu pucat. Ia tidak akan bisa meninggalkan Indonesia. Victor kemudian memandang Dame. Dan berkata dengan dingin. Dame, tidak ada apa-apa untuk dipertahankan. Bunuh saja. Tunggu. Tidak bisa. Dia tidak boleh dibunuh. Dia adalah orang kita sekarang. Tidak boleh diapa-apakan. Terdengar seruan. Beberapa pria dan wanita berjas dengan sepatu kulit segera bergegas dan berhenti di depan Victor. Mulai sekarang, Dame adalah milik kita. Tidak ada yang bisa macam-macam dengannya. Pemimpin wanita itu menatap Victor dengan tajam. Victor tercengang. Orang-orang biasa ini berani menghentikannya. Siapa kalian? Ekspresi Graham berubah. Ia menjelaskan. Guru. Mereka dari Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Mereka bertanggung jawab secara khusus atas laboratorium senjata teknologi tercanggih di Indonesia. Paling kuat di Indonesia. Kali ini mereka juga muncul. Ini adalah Lydia. Ilmuwan wanita termuda Indonesia dari Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Dia dan timnya baru saja mengembangkan senjata super. Sangat menakutkan. Graham berbisik pada Victor. Jangan lihat dia orang biasa. Dia adalah orang yang dihormati. Sangat hebat. Setelah mendengar ini, Victor terkejut. Sejak kemunculan senjata pembunuh dari Dame, tidak ada seorang pun di dunia yang meremehkan orang-orang biasa ini. Begitu juga dengan Victor. Orang-orang biasa bisa meledakkan kekuatan yang tak terduga dengan cara yang tak terduga. Dan kemungkinan akan ada situasi seperti ini. Misalnya puluhan ribu pasukan aliansi para master, yang mungkin terlahir sebagai orang biasa. Singkatnya, pemikiran satu orang bisa membunuh ratusan ribu prajurit. Bagi Lydia, sebagian besar prajurit ceroboh. Jadi ia tidak memiliki kesan yang bagus terhadap Victor. Sekarang aku ingin memberitahu kalian. Kami yang akan membawa Dame. Mulai hari ini, dia akan menjadi anggota Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Kata Lydia dengan suara tinggi. Graham tidak berkata apa-apa. Rupanya Graham sudah kenal dengan mereka. Dame yang berbaring di tanah memandang Victor dan menyeringai. Sudah jelas ini adalah provokasi. Seolah sedang memprovokasi Victor. Dame berkata, bahkan jika kamu membawaku ke Indonesia, kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan membawanya pergi. Prosedurnya telah selesai. Kata Lydia, orang-orang di belakangnya akan membawa Dame pergi. Beri aku alasan. Saat Lydia dan yang lainnya hendak membawa Dame pergi, suara Victor pun terdengar. Semua orang memandang Victor. Aku membawanya dari negara elang. Hidupnya adalah milikku. Seharusnya aku sudah membunuhnya dari awal. Tapi aku ingin dia dihukum di Indonesia. Kata Victor. Lydia terkejut dan menatap lurus ke arah Victor. Kamu memang pahlawan Indonesia.
Aku mengagumimu untuk ini. Tapi tolong pertimbangkan lagi secara keseluruhan. Bagaimana mempertimbangkannya? Tanya Victor. Kesalahan yang dilakukan Dame sangat besar. Tapi dia jenius tidak seperti yang lainnya. Sayang sekali jika langsung membunuhnya. Jika potensinya bisa digunakan untuk melayani Indonesia. Aku pikir lebih baik seperti itu daripada harus membunuhnya. Selain itu, aku percaya bahwa Dame juga punya hati untuk bertobat. Dia mengakui kesalahannya dan akan melayani Indonesia dengan sepenuh hati. Begitu Lydia selesai bicara, terdengar suara Dame. Ya, ya. Aku menyadari kesalahanku. Aku menyesal sekarang dan meminta kesempatan. Aku ingin bekerja untuk Indonesia. Aku bersedia memberi semua yang aku miliki dan membagikannya pada kalian. Di mata orang lain, Dame mengakui kesalahannya dengan tulus. Tapi Victor tahu betapa palsunya anak itu. Ia hanya ingin bertahan hidup. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Tanya Lydia. Victor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak masalah. Tapi aku akan tetap membunuhnya." Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.